selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini emak masih ngebahas tentang timnas kita, timnas sepak bola yang kayaknya ada yang mau senggol-senggol nih. Siapa tuh? Itu adalah Bapak Nuroji dari fraksi Gerindra yang kebetulan beliau berada di Komisi 10 pada waktu rapat dengan Kemenpora dan PSSI terkait naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano. Aduh, Pak satu ini ngapain, Mak? Beliau mengeluarkan statement seperti ini. Saya tidak terlalu bangga dengan prestasi yang diraih timnas akhir-akhir ini. Kenapa, Pak? Karena kata Bapak itu, timnasnya banyak dihuni bukan akamsi alias anak kampung sendiri. Aduh, hari gini. Oke, baik. Terus, Mak, gimana nih, Mak, posisinya Emak terhadap Bapak ini atau pendapatnya Bapak Nuroji ini? Menurut Emak, ya jelas kontra. For your information, Bapak ini itu sudah ada di DPR, anggota DPR sejak tahun 2009. Apa karena efek kelamaan ya duduk sebagai anggota dewan ya? Kurang tahu. Tapi kita akan bahas satu-satu. Mengapa emak kontra dengan pendapatnya si Bapak Nuroji ini? Pertama, Bapak Nuroji mengatakan beliau tidak terlalu bangga dengan prestasi timnas karena tidak banyak pemain akamsi alias anak kampung sendiri. Kenapa? Karena itu menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme. Bapak Nuroji yang baik dan hebat ya, perlu informasi nih. Bapak silahkan nih baca-baca lagi ya, biar Bapak semakin mengerti apa arti nasionalisme, Pak. Nasionalisme itu menempatkan kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan tanah air di atas kepentingan individu atau kelompok. Nah, sekarang Bapak bawa-bawa kelompok akamsi, anak kampung sendiri, anak kampung, emak juga anak kampung. Lah terus anak kota gimana, Pak? Siapa? Dibagi-bagi sekarang kita ada anak kampung, anak kota. Jangan gitu dong, Pak. Kita kan bicara nasionalisme, ya jangan sempit, Pak, lagi-lagi. Kenapa ya Bapak Peter F. Gonta, Pak Nuroji, banyak orang atau bukan banyak ya, ada beberapa orang yang mendapat jabatan, dikasih amanah untuk menjaga dan melestarikan jiwa nasionalisme di Indonesia ini, malah berpikiran nasionalismenya sempit banget. Contohnya Bapak ini, dikotakin lagi deh nasionalisme dengan akamsi. Aduh, kita lagi bikin lagi apa lagi itulah Pak, anak kampung sendiri. Definisikan, Pak, apa yang dimaksud dengan anak kampung? Ya kan? Karena kita tahu kampung itu apa. Ada kota, ada kampung. Beda, Pak. Nah, nggak berhak tuh anak kota juga disebut sebagai warga yang memiliki jiwa nasionalisme. Jangan gitu dong, Pak. Jangan sempit dan mengkerdilkan arti nasionalisme. Bapak kan seorang anggota DPR. Tentunya pengetahuan dan pengalaman Bapak jauh di atas rata-rata kami yang diwakili suaranya oleh Bapak. Makanya jangan lama-lama, Pak, duduk sebagai anggota DPR. Jadinya begitu. Bapak pikirannya jadi, aduh, sudahlah. Nah, berikutnya, Bapak menyoroti kemudian dengan ini. Kita ngomongin nasionalisme. Jelas-jelas loh, nasionalisme itu kan sudah tidak bisa ditawar lagi. Kepentingan negara di atas kepentingan kelompok atau individu. Nah, sekarang pemain timnas itu, Pak, yang menyatakan sumpah kesetiaannya kepada negara kita, membela negara kita, mencoba membawa nama baik dan mengharumkan dengan segala daya upaya yang mereka miliki untuk negara ini lewat sepak bola. Mengapa Bapak tuding tidak memiliki rasa nasionalisme? Bagaimana Bapak ini? Nah, sekarang Bapak masih diingetin lagi, Pak. Nggak semua orang, Pak, ya, mau akamsi, akamsa, apapun itu, ya, Pak, ya, memiliki jiwa nasionalisme. Ada banyak orang, Pak, Indonesia. Ada beberapa. Sudah keluar negeri, nggak mau balik, memilih warga negara sana. Bapak pasti ingat nggak? Ada salah satu menteri kita tuh yang double kewarganegaraan. Pinter sih, Pak, tapi dia double kewarganegaraan. Nih, pemain timnas kita nggak double kewarganegaraan loh, Pak. Dia menyatakan sumpah setia, tidak berpaspor ganda, menyatakan setia pada warga negara Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Masih dibilang kurang nasionalisme. Bagaimana Bapak ini? Coba cek, Pak, arti kata nasionalisme biar nggak terlalu sempit pikiran Bapak. Berikutnya yang kedua, Bapak menyoroti begini. Ini sekarang proses naturalisasi mulai ditirukan di tingkat-tingkat kampung. Jadi di kampung saya sendiri, saya adalah pembina kayak sepak bola ya di kampung. Terus kemudian pada waktu ada lomba antar kampung sepak bola, itu mereka mengambil pemain dari luar dan tidak menggunakan anak-anak dari kampung itu sendiri. Bapak sendiri itu adalah lulusan dari IPB pertanian. Bapak gabung Gerindra juga pertama mendapat majalah Tani Indonesia kan, Pak? Atau apa ya namanya itu, yang embrionya cikal bakalnya berdirinya Partai Gerindra. Kan tani kan, Pak? Bapak tahu nggak berdasarkan BRIN bahwa pertanian kita itu juga belajar kita transfer ilmu teknologi dari Jepang. Bapak tahu Jepang nggak?
Apa kita belajar kemudian itu kurang nasionalisme? Bapak ya. Sekarang gini loh Pak ya. Kalau Bapak mencintai kampung Bapak, ini contoh ya, contoh dari sepak bola kampung Bapak nih ya. Kalau Bapak mencintai kampung Bapak, terus ada pertandingan sepak bola nih antar kampung. Bapak tahu sendiri di kampung Bapak itu yang anak-anak tinggal di situ atau anak-anak sedang sekolah di situ, itu tidak semua memiliki kemampuan yang merata. Misalnya striker Bapak kurang, contoh kita ya Pak ya. Terus Bapak tahu nih, ada anak kampung Bapak yang dulu tinggal di situ tuh ya, yang atau ibu bapaknya masih tinggal di situ atau saudaranya masih ada di situ dan sekarang dia merantau ke kampung sebelah. Dia udah jadi pemain timnas sepak bola Indonesia contohnya. Terus habis itu Bapak panggil, nggak boleh juga. Ya sempit banget pikiran Bapak kalau seperti itu, ya kan? Kalau Bapak selalu berpikiran seperti itu Pak, kapan kampung Bapak bolanya maju? Ngerti nggak Pak? Bapak ya, orang-orang naturalisasi yang Bapak bilang seperti itu ya, yang menyatakan kesediaan diri itu ya, datang ke sini itu Pak, mereka bawa profesionalitas dalam bermain Pak. Mereka bawa disiplin. Bapak pasti ingat nggak? Ada pemain yang bogem wasit, gara-gara emosi. Nah sekarang gini loh Pak, kita itu ketika orang-orang hebat itu datang ya Kak Pak, kita ambil nih Pak positifnya untuk negara kita Pak. Kita sama-sama ingin membanggakan negara ini kok Pak. Didukung Pak. Terus tuh satu sisi lain, akamsi Bapak juga bisa belajar tuh Pak, gimana caranya bermain dengan profesional, gimana jadi striker yang baik, gimana ngontrol emosi, gimana dribbling gimana passing. Ngerti nggak Pak? Nah, jadi intinya seperti itu loh Pak ya. Ilmu aja kita bisa transfer ya kan Pak. Nah semacam itu loh. Ini gak masuk akal aja deh Bapak nih. Terus habis itu kemudian Bapak mulai sindir-sindir nih. Kayaknya yang ketiga nih yang Bapak bakal bahas nih. Bapak mulai sindir-sindir menyangkut apa ya itu namanya, ini. Kita tahu kan hubungan kita Indonesia dengan Belanda. Udah deh Pak, Bapak mau belajar sejarah. Kita tahu kan Pak, belajar sejarah juga Indonesia Timor Leste. Nah sekarang orang Timor Leste mau berteman dengan kita. Terus habis itu Bapak ungkit-ungkit lagi sejarah. Gimana sih Bapak? Jadi kalau ngomong dipikir semuanya Pak. Terus sekarang berikutnya gini ya, Bapak mau nyindir Martin Paes kan Pak? Kenapa sih Martin Paes kan dapat tempat ya, dinaturalisasi sebagai seorang kiper. Dan dia menyatakan kesediaannya membela negara kita Pak. Bersumpah Pak dia Pak. Dan dia merupakan individu yang disebut sebagai Blights First Pak, orang yang pernah tinggal di wilayah Hindia Belanda dan diakui Pak secara undang-undang boleh menjadi warga negara kita Pak. Bapak kan anggota DPR Pak, Bapak itu tugasnya mengeluarkan undang-undang, ya kan Pak? Lah ketika Bapak membuat undang-undang, kami rakyat disuruh mematuhi undang-undang. Bapak sekarang mempertanyakan padahal ada undang-undangnya dan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Bapak ya denger ya, kita ngomongin pilpres aja deh, undang-undang diubah aja kami harus mengikuti, nerima, terpilih, oke. Nah ini sudah ada undang-undang Bapak bahas, ya seharusnya kita tidak. Nah kalau undang-undang berkata seperti itu, Bapak harus ngajarin rakyat seperti kami Pak untuk menaati undang-undang. Nah Martin Paes saja Bapak ungkit-ungkit lagi undang-undang seperti itu. Ya diikuti Pak undang-undangnya. Undang-undangnya ini juga mendukung persepak bolaan timnas Indonesia. Aduh Pak, gini deh Pak ya. Kita itu sebagai bangsa itu Pak ya, khususnya Bapak, Pak Nuroji, Pak Peter F. Gonta, orang-orang yang diberi Allah atau Tuhan kita yang Maha Esa Pak, jabatan dan amanah di negara ini Pak, justru harus menjadi garda terdepan yang bisa menjelaskan ke seluruh penduduk Indonesia Pak, bahwa apa arti nasionalisme. Balik lagi Pak, jangan berpikiran sempit, jangan mengotakkan diri dan mengkerdilkan hanya pada lingkup-lingkup tertentu. Kalau Bapak seperti itu Pak, nggak ada persatuan di Indonesia ini Pak. Kita ini berbeda-beda Pak secara fisik, kita ini berbeda-beda Pak secara bahasa, kita ini berbeda-beda Pak secara keyakinan. Yang menyatukan rasa nasionalisme ketika kita berjuang bersama-sama demi kejayaan, kebanggaan negara Indonesia. Itu nasionalisme Pak. Jadi jangan senggol-senggol lagi deh Pak. Bapak fokus saja di situ. Bapak dukung apapun yang membuat Indonesia ini jaya lewat timnas sepak bola. Kita ngomongin timnas sepak bola. Kan Bapak di bidang Komisi 10. Oke Pak? Salam Pak Nuroji. Semoga Bapak menjadi berpikir dan tidak marah ya Pak. Karena kan usia kita juga hampir-hampir sama deh Pak. Bapak tua, saya juga tua. Justru waktunya kita untuk berbuat lebih banyak untuk Indonesia. Nggak usah ngerecokin deh Pak. Dukung. Oke? Yang bisa kita lakukan, apalagi Bapak itu memegang kekuasaan, dukung. Tidak usah mengkotak-kotakan diri. Nasionalisme harga mati timnas kita menuju Piala Dunia. Dukung. Semangat! Jangan lupa like, komen, dan subscribe.